Ini nih, hal yang sama-sama perlu kita bahas, apalagi bagi seorang perempuan, terlepas dari dia sudah menikah ataupun belum menikah, terlepas dari dia sudah punya pasangan ataupun belum punya pasangan, karena kesehatan reproduksi kita ini sangat menentukan kesehatan kita di masa yang akan datang. Nggak hanya soal kesehatan reproduksi nih ya teman-teman, tapi keseluruhannya. Kalau misalkan teman-teman memiliki beberapa keluhan seperti mens tidak teratur, mensnya kok jarang-jarang, mensnya kok banyak sekali, mensnya kok sampai sakitnya berlebihan. Menurut aku itu bukan suatu hal yang bisa dikatakan normal, akan tetapi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak baik di kemudian hari, lebih baiknya untuk konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan yang ada di sekitar teman-teman. Itu juga untuk kesehatan teman-teman juga ujung-ujungnya. Welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, channel Jian yang ngebahas tentang kesehatan dan sharing tentang kehidupan. Jadi kali ini kita akan ngebahas seputar PCOS. Sebenarnya kayaknya sudah pada sering dengar tentang PCOS atau sindrom yang terjadi pada ovarium, atau kita sering dengar dengan istilah Polycystic Ovarian Syndrome. Kita akan ngebahas secara gamblang di sini. Oke, jangan kemana-mana. Simak video ini sampai habis. Stay tuned. Ini kita akan ngebahas lebih dulu nih tentang PCOS. PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome adalah salah satu kelainan yang terjadi pada ovum atau sel telur yang tidak berkembang secara normal dan optimal, disebabkan karena ketidakseimbangan hormon pada tubuh perempuan. Lalu gimana nih? Apa aja sih penyebab yang bisa memicu terjadinya PCOS? Berdasarkan beberapa jurnal dan riset penelitian, belum ditemukannya penyebab khusus terjadinya PCOS ini sendiri. Akan tetapi, ada beberapa faktor risiko yang bisa memicu terjadinya PCOS. Dan untuk faktor risiko yang pertama adalah ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh perempuan, di mana di dalam tubuh perempuan itu ada hormon androgen. Ketika produksinya jauh lebih banyak, disebabkan dari konsumsi makanan kita yang berlebihan, atau kita sering makan junk food, itu bisa mempengaruhi proses terbentuknya hormon androgen di dalam tubuh, atau sering kita dengar dengan hormon laki-laki yang bisa memicu meningkatnya resiko terjadinya PCOS. Dan untuk faktor resiko yang kedua adalah meningkatnya hormon insulin. Nah, hormon insulin di dalam tubuh kita berfungsi mengubah karbohidrat menjadi energi. Kalau produksi insulin di dalam tubuh kita terlalu berlebihan atau terlalu banyak, itu sangat bisa mengganggu proses ovulasi yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kalau orang-orang PCOS itu berdasarkan riset dan penelitian, kalau misalkan berat badannya berlebih, bisa menjadi salah satu faktor resiko terjadinya PCOS. Dan ada beberapa gejala jika seseorang sedang mengidap PCOS. Yang pertama adalah menstruasi yang tidak teratur. Ada juga beberapa pasien PCOS yang tetap menstruasi tapi hanya 8 kali dalam 1 tahun dengan siklus yang cenderung pendek. Ada juga bahkan di beberapa pasien itu yang tidak menstruasi sama sekali. Untuk tanda yang kedua adalah tumbuhnya jerawat yang berlebihan di sekitar area wajah, punggung, bagian dada, dan bagian yang ada di sekitar tubuh tapi jerawatnya cenderung terlalu banyak. Yang ketiga adalah munculnya bulu-bulu halus di sekitar wajah, contoh yang lebih banyak kumisnya, terus bulu-bulu di tangan yang cenderung banyak, itu menandakan jika seseorang itu lebih banyak hormon androgen atau hormon laki-lakinya. Itu bisa jadi salah satu gejala atau tanda awal seseorang bisa menjadi resiko faktor terkena PCOS. PCOS ini jika tidak ditangani dengan baik, ada beberapa komplikasi yang kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama adalah kemandulan. Ya, tentu saja ketika sesuai dengan gejala awal tadi ya, menstruasi yang tidak teratur, itu bisa menyebabkan kemandulan pada seorang perempuan. Tentu saja kita menghindari hal tersebut terjadi, apalagi yang ingin memiliki anak atau keturunan. Yang kedua adalah terjadinya diabetes gestasional karena hormon yang tidak stabil karena faktor insulin dari faktor resiko yang menyebabkan PCOS itu bisa membuat tubuh terlalu berlebihan memproduksi gula, terjadinya diabetes. Dan untuk komplikasi yang selanjutnya adalah bisa menyebabkan hipertensi gestasional, bisa memicu kecemasan, bisa
mengeluarkan darah abnormal pada rahim. Yang terakhir adalah bisa menjadi salah satu pemicu kanker endometrium. Nah, melihat beberapa rentetan komplikasi yang akan terjadi di masa yang akan datang kalau teman-teman nggak aware dari sekarang, nggak memperhatikan siklus menstruasi adalah sangat berbahaya, teman-teman. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, kali ini aku lagi pakai rangkaian produk dari Scarlett Whitening, yaitu yang dari serumnya, yaitu serum niacinamide dan serum retinol. Untuk serum niacinamide ini sangat membantu untuk melawan skin barrier dan mencerahkan kulit wajah. Dan kalau untuk yang retinolnya, ini sangat membantu untuk mencegah tanda-tanda penuaan dini, serta membantu dan menghidrasi kulit wajah. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman berniat untuk order, linknya aku letakkan di description box. Thank you. Ini kita harus sama-sama aware, terutama untuk perempuan-perempuan di luar sana, ya termasuk saya sendiri, untuk melihat sinyal-sinyal yang diberikan tubuh kita, ngasih tahu ke diri kita, oh aku lagi nggak baik-baik aja nih, jadi aku perlu berobat. Kalau misalkan sudah dikasih tanda-tanda tersebut kayak menstruasi jadi tidak teratur, tumbuhnya jerawat yang berlebihan di area tubuh, dan berbagai pemicu yang lainnya, harus segera memeriksakan kesehatan ke dokter yang berkewenangan atau tenaga kesehatan di sekitar teman-teman. Karena tubuh itu nggak mungkin mengeluarkan sinyal-sinyal tersebut kalau lagi nggak ada kenapa-napa gitu. Pasti sebelum terjadi hal yang fatal, tubuh kita tuh sudah memberikan warning atau memberikan kita sinyal. Dan tugas kita adalah memahami diri kita sendiri. Karena sesuai di dalam suatu hadis, kalau kamu tahu siapa diri kamu, kamu akan tahu siapa Tuhanmu gitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kenali diri kamu sendiri, pahami diri kamu sendiri, karena nggak ada suatu penyakit pun yang obatnya nggak dari Allah. Semuanya tuh kita bisa sembuh atas izin Allah. Kita bisa ada misalnya di penyakit PCOS ini ya semua karena Allah. Jadi yang sedang mengalami PCOS semoga segera sembuh. Yang belum antisipasi kejagain kesehatannya, karena kesehatan itu salah satu investasi yang nggak ternilai harganya. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang PCOS kali ini. Semoga memberikan sedikit insight dan pemahaman. Jika ada kesalahan kata dan tindakan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jadi kenali diri sendiri, maka kamu akan tahu keadaan diri kamu. Dan sampai jumpa di next video. Dadah!